Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita seperti waktu-waktu yang lalu. Atas segala khilaf, saya mohon maaf kepada semua viewer channel Subandite Sukoco. Gus Beti mohon maaf karena ada kesalahan teknis. Ya maklumlah, karena aku juga nggak begitu menguasai masalah teknis-teknis IT seperti itu, sehingga sesi pertama yaitu kurban polemik polemik Yahudi Kristen Islam seri pertama A itu terunggah 2 kali, dan saya mohon maaf atas kesalahan itu. Dan sekarang kita lanjutkan adalah seri pertama B. Jadi yang melanjutkan dari yang kemarin. Semoga dengan penjelasan ini saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Saya minum dulu, dan kali ini minumnya lain dari yang lain karena super sibuk, nanti malam berangkat ke Solo Tigo. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah jelaskan seperti kemarin, ya, bahwa di dalam internal Islam sendiri pun terjadi perdebatan sejak awal mula, sejak para era masa sahabat, siapa sebetulnya yang dikorbankan. Dan perdebatan itu mengerucut pada 2 kelompok. Yang satu kelompok mengatakan Ismail dan satu kelompok mengatakan Ishak. Kita justru tertarik dengan kondisi itu karena apa? Itu melibatkan pada orang-orang yang hidup bersama dan pernah berinteraksi langsung dengan Kanjeng Nabi. Kita sebut saja 2 nama besar, yaitu sahabat Ali dan sahabat Umar. Kenapa mereka berbeda? Iya kan? Kenapa mereka berbeda? Karena Nabi memang tidak mengeluarkan hadis untuk itu. Siapa sebetulnya yang dikorbankan? Ya, pahami dulu ini sebelum aku lari nanti ke polemik antara Islam dan Kristen. Terus berikutnya, kenapa Nabi tidak mengeluarkan hadis tentang ini? Tentang siapa sebetulnya yang dikorbankan? Apakah Bapak Abraham mengorbankan Ishak atau Ismail? Maka lahirlah sebuah jawaban. Adanya Nabi tidak memberikan hadis, ya, tentang siapa sebetulnya yang dikorbankan, itu menandakan sebetulnya dalam perspektif ini tidak menjadi sesuatu hal yang urgent, yang penting, yang perlu tentang siapa sebenarnya yang dikorbankan, karena itu tidak masuk dalam substansi. Karena kedua-duanya sama-sama anak Abraham. Jadi perdebatan-perdebatan itu di internal kita sebetulnya melelahkan. Ya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah sepakat. Akhirnya kita sepakat bahwa Ismail yang dikorbankan. Nah, setelah itu ada etape kedua, kita akan berhadapan kepada teman-teman Kristen yang mengatakan Ishak. Kembali pada praposisi pertama, bagi kita tidak ada sesuatu yang urgensi untuk memperdebatkan siapa sebetulnya yang tersalib. Siapa sebetulnya yang dikorbankan oleh Bapak Abraham, apakah Ismail atau Ishak? Karena substansinya bukan di sana. Substansinya nanti akan kita jelaskan pada seri yang kedua. Gitu loh. Bukan di sana substansinya. Cuman karena di Al-Quran, seperti apa yang aku jelaskan kemarin, ya,
Meskipun tidak ada secara tekstual, tetapi logika kalimat, logika narasi-narasi yang dibangun oleh Al-Quran itu mengerucut pada satu nama, yaitu Ismail. Maka kita mempunyai sebuah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kebenaran Al-Quran tentang Ismail lah yang dikorbankan, bukan Ishak. Itu cuman dalam perspektif pelurusan sejarah. Paham ya sampai sini? Ya. Jadi sebetulnya peristiwa korban ini nanti substansinya apa sih? Itu nanti yang akan dijelaskan di seri kedua. Ya. Oke, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana polemik ini terjadi antara Islam dan Kristen. Setelah di internal Islam sudah aku jelaskan, Yahudi kita tidak pernah mendengar bagaimana respon mereka karena kita juga tidak pernah berkumpul, khususnya aku dengan komunitas-komunitas Yahudi, jadi tidak tahu bagaimana responnya. Ya. Maka kali ini judulnya adalah melanjutkan yang lalu, kurban, ya, polemik Yahudi, Kristen, Islam. Ya, ini seri pertama. Pertama B. Ya, jadi seri pertama ada A, ada B. Yang A menjelaskan internal Islam. Seri pertama B ini yang sekarang kita kaji, menjelaskan polemik eksternal antara Islam dan Kristen. Oke. Kalau teman-teman Kristen mengatakan yang tersalib adalah Ishak, itu memang tertulis secara tekstual, nama Ishak itu muncul, gitu loh. Muncul nama Ishak itu. Tetapi bagaimanapun, ya, sebuah narasi itu perlu kita uji atau kritik teks. Apakah dalam narasi itu tidak mengandung masalah? Nah, sekarang kita akan mulai melakukan kritik teks. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita merujuk ke kitab Kejadian 22 nomornya 2. Ya, nih. Apa kata ayat ini? Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal. Ambillah, ya, aku tidak tulis semua, aku tulis yang mau aku jelaskan saja karena panjang. Ambillah anakmu yang tunggal. Tunggal, ya. Anakmu yang tunggal itu, ya, yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ishak. Jadi ini bukan tafsiran, ini tekstual, ya, Ishak. Ya. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Anak Abraham, ya, jadinya titik tadi itu, ini penjelasannya. Anak Abraham yang hendak disembelih adalah anak tunggalnya yang bernama Ishak. Kalau kita sebut di sini, ya, anak tunggalnya yang bernama Ishak. Sekarang kita lihat ayat lain, nanti kita bandingkan, ya. Nih, berikutnya Kejadian 16 nomor 16, ya. Abraham berumur 86 tahun
ketika Hajar melahirkan Ismail baginya. 86 tahun ini umur Abraham ketika Ismail lahir. Ya. Oke, berikutnya Kejadian 21:5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir. 100 tahun ketika Ishak lahir. Ya. Oke. Aku garis bawahi. Ya. Ini. Sekarang kita coba berhitung dulu. Di sini 100 kan bukan sesuatu yang sulit ini. Sama 86. Ada selisih berapa? Setuju? Ada selisih 14 tahun. Jadi, ya, selisih antara Ishak dan kakaknya atau masnya Ismail itu ada dalam rentang waktu 14 tahun. 14 tahun itu sudah remaja itu, seperti anak saya ini. Jadi selisihnya itu bukan setahun 2 tahun. 14 tahun. Karena apa? Dari usia Abraham kita bisa lihat. 86 tahun Ismail lahir, 100 tahun Ishak lahir. Ya, ada 14 tahun selisihnya. Artinya apa? Dalam kurun waktu 14 tahun itu Abraham hanya punya anak tunggal. Begitu loh. Paham di sini? Anak tunggal. Ya, anak tunggal 14 tahun. Oke, berikutnya aku jelaskan. Tidak ada sebuah kejahatan yang sempurna. Tidak ada. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ada celah-celah yang apabila seseorang itu menganalisa, dia akan mengerti bahwa di sini terjadi permasalahan. Oke. Akhirnya aku akan mengerucut ke kitab Kejadian 22. Ya. Kitab Kejadian 22. Ya. Inilah kalau dalam Al-Qur'an disebut terjadi takhrib. Makanya Al-Qur'an mengatakan bahwa menulis dengan tangannya sendiri dan dikatakan itu firman. Nanti takhrib itu ada dua, yang teksnya tetap, ya, tetapi tafsirannya yang dirubah. Tetapi ada juga yang paling dahsyat, teksnya itu dirusak langsung. Itu kelakuan-kelakuan umat-umat dahulu itu begitu. Aku kasih contoh, teksnya tetap, tapi tafsiran yang berubah. Itu contohnya bagaimana? Sema o Israelu Yahweh Elohena Yahweh Ehad. Ehad itu masih tetap tertulis. Ehad ini masih tetap tertulis. Ehad masih tetap. Ya, ini masih tetap tertulis. Ehad nih. Cuman dari tafsiran yang ehad itu satu, nanti dirubahnya menjadi satu-satuan. Nah, gini, ya, yang awalnya ehad itu satu, dirubah menjadi satu-satuan, karena dia ingin memasukkan Gusti Allah Agung itu menjadi Tritunggal. Nih, teksnya tetap, ya, tetapi ada yang dia tidak membiarkan teks itu
begitu saja, tetapi langsung dirusak. Contohnya mana? Ketika babi itu menjadi babi hutan, itu teksnya langsung dirusak itu. Di Imamat itu tertulis di LAI yang lama itu babi, langsung teksnya dirusak, tambah hutan menjadi babi hutan. Dan kejahatan-kejahatan itu, karena kita dalam perspektif akademik, aku bilang bahwa itu adalah kejahatan-kejahatan akademik. Dan Al-Quran sudah mewanti-wanti, mengingatkan, terjadi tahrif-tahrif seperti itu. Jadi teks-teks itu diintervensi, baik dari tafsir atau langsung ke material teksnya. Minum. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita kritik teks. Disebut secara tekstual Ishak. Oke. Tapi jangan lupa, tidak ada kejahatan yang sempurna. Di sini disebut bahwa anakmu yang mana? Yang tunggal. Sedangkan selisihnya 14 tahun. Bukan setahun, 2 tahun, 14 tahun. Sekarang logika bertanya, kalau anakmu yang tunggal itu larinya kemana? Kalau Ishak sudah lahir, anaknya tidak tunggal lagi dong. Kan sederhana. Kalau Ishak sudah lahir, nggak mungkin teksnya mengatakan anakmu yang tunggal. Ini jelas disebut anakmu yang tunggal, tapi dirusak dengan memasukkan nama Ishak. Dan ini menjadi sebuah pertentangan yang tidak bisa dirukunkan dengan cara apapun. Karena anak tunggal ini pasti mengarah ke Ismail, bukan ke Ishak. Kalau sudah Ishak, dia bukan lagi anak tunggal. Nih, jelas. Di sinilah, untung masih ada kata-kata tunggal. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Ini kejahatan akademik. Sekarang kita mau pertarungkan mana? Kalau kita mau mempertarungkan Ishak, maka bagaimana tanggung jawab terhadap teks diksi tunggal? Kalau kita mau mempertahankan tunggal, bagaimana teks terhadap diksi Ishak? Akhirnya kita mengambil sebuah kesimpulan, memang mau tidak mau dia akan mengarah ke tunggal dengan mengatakan bahwa Ishak itu sebuah intervensi. Dengan apa? Dengan adanya selisih waktu yang 14 tahun ini loh. Nih, 14 tahun ini. Bukan kemarin sore, bukan sehari 2 hari. Udah. Jelas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku jelaskan lagi. Tapi masalah apa selesai sampai di sini? Oh, tidak. Yang namanya pikiran kotor itu kan tidak mau membiarkan setiap celah, kalau itu bisa dia manfaatkan untuk membantah saja. Jadi firman Allah yang sudah benar itu maunya dia bantah saja. Bagaimana cara membantahnya? Dia akan ngomong, yang dimaksud anak tunggal itu anak tunggal dari Sarah. Tuh, larinya ke sana. Dari Sarah. Jadi yang dimaksud anak tunggal, ini anak tunggal dari Sarah, yaitu Ishak. Mereka akan berkelit ke situ. Meskipun itu nanti akan kita bisa buktikan salah. Tapi namanya sudah maunya memang menentang Allah saja, ya begitu itu. Menentang Allah atas nama Allah. Bagaimana itu? Menentang Allah, mengatasnamakan Allah. Kan rusak jadinya. Tidak mau tunduk terhadap firman-firman Allah. Sekarang aku kasih tahu. Dalam konteks keturunan anak-anak ini, tidak ada hubungannya dengan Sarah. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan Hajar. Nggak ada. Ini nggak ada hubungannya.
Dia hubungannya dengan mu ini loh. Dengan mu ini. Siapa mu di sini? Anakmu yang tunggal. Ini mengarah ke Sarah? Mengarah ke Hajar? Tidak, ini tidak mau. Ini mengarah ke Bapak Abraham. Ya. Nih, mengarah ke Bapak Abraham. Jadi yang dimaksud adalah anaknya Bapak Abraham yang tunggal. Siapa lagi? Kalau tunggal ya Ismail, karena istrinya 14 tahun. Masa Ishak? Kalau Ishak berarti Bapak Abraham sudah tidak punya anak tunggal, anaknya sudah 2. Kayak gitu loh. Ya? Paham sampai di sini? Jadi bagaimanapun, ya, kita masih bisa mengatakan berdasarkan Bible bahwa Ismail lah yang dikorbankan, bukan Ishak. Terima kasih, itu penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.